Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama urang syeuh memandung gure-gurelun mari ke saban sadina kita ucapkan puja dan syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampiunyo mandang lebih sabo nikmat yang paling raya bagiannya, yaitu nikmat hayat, nikmat kehidupan yang manteng gedanya memiliki padit atu. Bila dibandingkan dengan saudara-saudara gedanya, mungkin rasa kenikmatan, rasa kehidupan tidak Allah berikan lagi terhadap orang tersebut, dan orang-orang tersebut di sekeliling gedanya meninggalkan dunianya kembali ke alam selanjutnya. Begitu juga gedanya urusi yang berbahagia. Nikmat hayat tersebut tidak selamanya berkecimpung dalam jiwa dan raga gedanya. Rasa unik tersebut pasti suatu saat akan gadah yang nama tubuh gedanya. Tinggal menunggu kapan waktu legedanya kehidupan gedanya di akhir dunianya akan gedanya tinggalkan. Yang jelas urusi yang berbahagia tanya memandung sudah menjadi target daripada malaikat malik maut. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita bersembunyi, pat saja kita nyodu, pat saja kita tinggal, malaikat pencabut nyawa pasti akan datang ke dalam kamar-kamar gedanya. Malaikat pencabut nyawa pasti akan datang terhadap tubuh gedanya. Ukeh bak tabah honda, mepak gedanya rubah sehingga hinan meke abih rezeki gedanya. Ukeh tengah daih malam le gedanya. Di alam kesunyian, lam kelembu gedanya, lam kamar gedanya datanglah sabah makhluk yang belum pernah gedanya kalau. Mungkin di malam urusi yang berbahagia akan datang tamu tersebut. Mungkin saat itu akan datang tamu tersebut tanpa kita sadari. Allah tak kalah tayo cek tubuh kita mantang sehat, uronyo mantang kita berceria. Mantang kita tahu duduk bak kita ubi. Mungkin ecet uronyo sagai kita duduk bak kita ubi. Mungkin ecet uronyo sagai kita dapat jobu yang terakhir di rumah. Mungkin ecet uronyo kita sagai bercanda, bermayang, tabah angin depan kita ubi. Tadu di rumah nak buka-buka abang dengan keluarga. Mungkin bak jumpoh dua itu. Mungkin bak jumpoh lain itu. Mungkin bak jum sepuluh itu. Le kita nyawa mukrak rezeki. Habis umum itu. Pernahkah terbayang di saat kita nyawa habis umum? Dubena fasilitas yang kita nyawa miliki akan mandung kita nyawa buat. Honda yang kita nyawa miliki orangnya yang cukup ke tak kira. BO melabur tak sampuh. BO ni hantaba sayang ke harta tersebut. Tapi tak ingat di saat kita nyawa muka rezeki yang umum, maka harta yang kita nyawa sayang tersebut akan dimiliki oleh orang lain. Bak tempat kita nyawa spring bed yang kita nyawa beliau cukup mahal. Tak pakai AC, tak pakai pantai boleh cukup mangat pada Terbayangkah suatu saat bak tempat kita nyawa kasau yang kita nyawa beliau tersebut akan dimiliki, akan tidur orang lain. Maka ingat-ingatlah urusi yang berbahagia. Segala malaikat pencabut nyawa mendatangi gedanya, maka persiapkan amal dan bekal gedanya. Giat gedanya belajar agama, giat gedanya belajar tentang masalah ibadah, giat gedanya belajar majmu'ah, giat gedanya belajar pengajian, giat gedanya sembahyang 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang digayang lain fana urusi yang berbahagiaan sedia akan menemani gedenya. Kecuali amal-amal yang saleh, amal yang ler.
selalu beradakan salun. Mari saban sari kita nyoba bacakan dan kita nyoba alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan sahabat beliau. Saya langkah, saya membahu dalam menegakkan kalimat al-haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata-kata ikraman kemuliaan kita nyoba pada al-mukarram boleh kita nyoba selaku imam syih yang adalah kemasjidan kampung kita nyoba. Pelakih Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, usabi dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Selanjutnya kata-kata penghormatan kemuliaan kepada seluruh gure-gure kampung Mandung, urunsi-urunsi kampung Mandung, adun-adun, ado-ado yang mendapat gerak langkah pada waktu yang berbahagianya dan tunaikan suatu kewajiban yang Allah undangkan kepada setiap individu kita, yaitu melaksanakan ibadah Jumat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urunsi yang berbahagia, segala tubuh khatib mewapatkan sedikit masalah. Mari kita tadi dalam masjid dan sebagai dua digunakan i'tikaful masjid dalam hati sanubari kita masing-masing. Insyaallah alhamdulillah Allah akan memberikan rahmat dan petunjuknya, akan memberikan sejahtera dan sentosanya dalam sisi kehidupan kita, dan di saat kita tahu bahwa Allah berfirman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada kesempatan pada waktu yang sangat mulianya kita akan memaparkan satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan bunyinya iza zulzilatil arzu zilzalaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumonyo dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ahwate takalan sisi kehidupan kita nyawaronyo. Ahwate takalan geren marun asodonya awronyo. Maka itu sudah digambarkan kepada yang bahwa kiamat yang paling kita takuti, kiamat yang akan menggetarkan jiwa-jiwa kita, pasti akan terjadi. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menggoncangkan akan bumonyo dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka dikepak dumuhur baik lam dusun, lam desa, lam kampung, lam kecamatan, tubitlah manusia berduyun-duyun, sapat-sapat, mensak-sak dulu. Watem sak-sak urang dengan penuh dengan ketakutan yang kita rasa pada saatnya, yang galom pernah kita rasakan dia yang sangat luar biasa sekali. Maka pada saatnya kita akan dilanda suatu kegalauan, suatu yang sangat-sangat dahsyat akan bersemayam dalam jiwa dan raga kita. Sambil takli, anu kadang-kadang dua lagi kita nyoba tajau rumah, kadang-kadang dua kedro. Hantingat pada saat tersebut yang tak ingat cuma nafsi-nafsi pada waktunya. Maka sambil takli mesapat-sapat urang lam kampung, mesapat-sapat urang lam lasa, mesapat-sapat urang lam lapangan sambil bertanya, hari apa ini? Hari apa ini? Katanya Pak Ulun, pura-pura bahwa goncangan yang sangat dahsyat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hari ini adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari ini adalah sedikit saja kejahatan yang telah engkau perbuat, niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan kejahatan yang pernah engkau perbuat. Sedikit saja kebaikan yang telah engkau perbuat di atas dunia ini, maka niscaya akan dibalas setimpal dengan kebaikan yang telah engkau perbuat di atas permukaan bumi ini. Itu kata Allah. Wate takalan urunsi yang berbahagia, pajan akan terjadinya kiamat dunia. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang Amerika Latin dan orang-orang yang di luar sana, ada yang menggambarkan akan terjadinya kiamat dunia Pak 2012. Bahkan yang meramal akan terjadinya kiamat tersebut tahun 2015 dan sebagainya. Bahkan di Amerika sana adalah menyiapkan rumah anti kiamat.
Apabila terjadi kiamat, rumah tersebut hancur. Di awak kafir kai bukan rumah anti kiamat. Gedanya yang Islam yang nyata-nyatanya di dalam Al-Quran menyatakan yang bahwa Allah kiamat. Tidak pernah gedanya persiapkan bahan dan bekal gedanya dalam jiwa dan raga gedanya untuk menghadapi akan hari kiamat tersebut. Menyot dan tanya pajan kiamat, Rasulullah sendiri tidak tahu bagaimana akan terjadinya kiamat. Tahun berpedit akan terjadinya kiamat. Pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kiamat akan terjadi tahun dan pajan akan terjadinya kiamat. Rasulullah menjawab, kiamat tersebut hanya ada pada kekuasaan Allah. Yang namun Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW detik-detik hingga terjadinya kiamat dunia, getreun malaikat itu ke di atas gunung dunia. Maka apabila kali getreun malaikat hidup ke di atas gunung dunia, maka di saat kita mudah hanali mata Allah didebit di sebelah timur, tetapi mata Allah akan didebit di sebelah barat. Maka pada saat tersebut, maka rasa ketakutan yang akan kita alami sangat luar biasa sekali. Ditanya oleh para sahabat, putra yang kufur, gejauh dari Rasulullah, getron yang kufur adalah gejauh berkat laut dengan darat kesamarata. Keberkatan telah dicabut oleh Allah, bertanda malaikat kali getron dalam gampung gedanya, bertanda malaikat kali getron dalam rumah gedanya, bertanda malaikat kali getron dalam nanggrau gedanya tanpa gedanya sadari. Putra gejauh keberkatan yang pertama kunci yang berbahagia dibuka lep-lep neduh kunyung-kunyung dibikir-bikir. Keberkatan umudonya telah dicabut oleh Allah. Itu sebagai tandanya kiamat semakin dekat terhadap kiamat. Umudonya keberkatan telah dicabut oleh Allah. Nepenyung tidur ibarat bulu kunci. Neduh tidur ibarat bulu. Si bulun ibarat segaminggu, segaminggu ibarat siuro, siuro ibarat senyum, senyum ibarat seminit, seminit ibarat sedetik. Itu yang bertanda yang bahwa keberkatan umurnya telah dicabut oleh Allah. Hantar deh kedua Musa kerabi, berosa orang hatinya gara-gara orang yang buat alam. Hantar deh, tidur ibarat bulun digambarkan. Tidak mengatakan tetapi tanya tanpa tanya sadari, bahkan tanya makin lalu terhadap sisi kehidupan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia sehingga tanya tua akan mati. Terlalu cinta kepada dunia sehingga tua tanya akan terjadinya huru-hara kiamat. Ini orang si yang berbahagia, gedron yang kufun gejok berkat umum dunia. Demikiannya dari bunga jauh sebut, dari sebut malam bunga. Perputaran waktu semakin cepat. Kenapa? Karena keberkatan umurnya telah dicabut oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tandanya akan terjadinya kiamat dunia. Keberkatan umum yang bedanya memiliki. Umum gedanya jangan pernah dapat berbagai padit kana umum gedanya tanpa gedanya tadi. Seolah-olah dalam jiwa-jiwa gedanya. Seolah-olah dalam sisi kehidupan gedanya Allah tekan hobro dapat cermin. Oh, tegak putih janggut, tegak putih. Tetapi semakin putih janggut, semakin digadanya akan roh, semakin kulit gedanya akan keriput. Semakin jauh gedanya dengan masjid, semakin jauh bedanya dengan ilmu agama, semakin jauh bedanya terhadap ibadah, semakin jauh bedanya terhadap orang-orang yang mengerti akan ilmu agama. Ini pertanda yang bahwa keberkatan umum yang bedanya miliki telah dicabut oleh Allah. Maka digambarkan seharusnya bedanya semakin tua gedanya, semakin sadar gedanya. Semakin tua gedanya, semakin tawadu gedanya terhadap Allah. Digambarkan bagaimana padi tersebut. Padi tersebut dari dapula, dari timah, boh
Sehingga masa mendekui. Semakin padat, semakin berisi, semakin tawadu akan padi tersebut cocok Pak padi. Lekanya semakin tua, semakin menanjak umur kedanya remaja, dewasa dan sebagainya, semakin jauh kedanya terhadap Allah. Awak ubi gebar lewat si masjid, kono masjid. Awak ubi kedanya tajak gebar lewat si melasa, tawirin yasin di melasa, kita yasin. Tapi di saat umur kedanya meningkat remaja, di saat umur kedanya SMP, di saat umur kedanya tingkat SMA, di saat umur kedanya tingkat kuliah dan sebagainya, semakin jauh dengan masjid, hana berdepan masjid. Ini gambaran yang terjadi dalam sisi kehidupan kedanya orang. Semakin kedanya cinta kepada dunia, semakin tua kedanya terhadap akhirat. Ahwatnya dua kedanya kepada akhirat, semakin dua kedanya terhadap Allah. Kan bermacam-macam cara dipulala kedanya orangnya. Bak kedai-kedai karena wifi, main chip dan sebagainya, main judi dan sebagainya, tanpa kedanya sadari. Bahkan anak kedanya sendiri yang mantang ubi-ubi, jangankan anak tengku, anak kedanya sendiri. Memang kasih sila kenyang kehidupan HP beberapa awak. Main chip dua gede, bahkan nyata-nyata ada dalam tingkat anime SMA atau SMP kayak internet hatinya dia. Itu adalah perjudian yang tersembunyi, yang cukup susah cara kedanya untuk memberantaskan tentang judi tersebut. Maka apabila maraknya perjudian, maraknya kemaksiatan, mayanya dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak pernah dia taubat, tidak pernah dia ingat akan Allah, itu pertanda yang bahwa keberkatan umum telah dicabut oleh Allah. Ibeda jiwa, kita nyoba umum nak dulu itu. Tanya apa BO, tanya apa janggut, watai aja menunda seolah-olah kita nyoba mantan jiwa abigi, mantan muda-muda hatan seolah-olah mantan tadi klep ada negara SMP. Menan ukuran umpamanya. Padahal ahwat cek umum kedanya sudah meranjak 60 ledon atau 60 ledon. Semakin panjangnya umum kedanya, semakin tingginya harga don yang kedanya miliki, maka semakin jauh, semakin kedanya di dalam beribadah terhadap Allah. Maka urusi yang berbahagia dari mimbarnya kedanya introspeksi diri untuk menghadapi kematian, menghadapi akan terjadinya kiamat dunia. Semakin beranjak tanya umur dia, maka semakin kita tawadu dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hana tujuan mungkin tengah akan dihidup sangkai kala li malaikat, atau malam dia kita akan dihidup sangkai kala li malaikat. Apa yang bisa kita perbuat? Siapa yang kita lagi untuk menyelamatkan akan jiwa dan raga kita? Tidak ada yang bisa menolong bedanya kecuali amalan-amalan yang bedanya miliki, kecuali ibadah-ibadah yang bedanya miliki, kecuali zikir-zikir yang bedanya panjat yang bedanya miliki. Yang akan bisa menyelamatkan bedanya baik di dunia ataupun di akhirat, baik di dunia ataupun di alam barzakh. Sehingga yang kedua, yang ketiga urusan yang berbahagia. Apabila terjadinya detik-detiknya kiamat dunia, akan dicabut keberkatan yang halal rezeki di atas dunia. Keberkatan rezeki yang halal di atas dunia awalnya dah buka aplikasi luput uranya. Sangat minim dengan halal. Hai pada lupa kedai kopi, namanya MC karena belum pun tak buang rumah. Tagul lim rumah, dapat juh hidanyo, cipajuh lian. Tanyo meniaga sebagainya. Hanta putruk sukatan. Wadah takoh beri tersebut tak boleh hok baju. Wadah tamu sangkahan truk tak boleh hok baju. Hasil tersebut adalah membawa kepada makanan yang haram. Yang hasil kita nyo Mekah tersebut, kita nyo laba tersebut tak buang rumah. Tak pajuh le kita nyo. Jipajuh oleh anak kedanya, jipajuh oleh keluarga kedanya.
maka rezeki yang kita minta itu adalah rezeki yang halal, tapi dalam realitanya kebanyakan rezeki yang kita minta rezeki yang aneh-aneh. Maka menyebabkan hal tersebut gecabut keberkatan rezeki yang halal yang kita minta. Menyatakan cukup mudah dan mampan cukup mudah kayak orang-orangnya. Tapi beliau juga tahu mesti dia kayak ayu rumah dapat menikah motor cukup raya. Padahal cepat ekspres dijung kayak orang-orangnya. Hai lewat barang begini orang kaya. Karena kenapa? Karena dalam hati mereka, dalam jiwa mereka tidak lagi ada cahaya. Ba'da orang tersebut kata khatam Allah. Apabila kata khatam Allah, artinya nama kebaikan yang kita julok, yang kita pasang akan ditambah orang punya dijubit orang punya handai berkemah. Maka usahakan usia yang berbahagia. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan, keberkatan umudonya telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan umum yang kita miliki juga telah dicabut oleh Allah. Keberkatan rezeki yang kita minta juga dicabut oleh Allah. Nyo sebagai bahan pertimbangan kita nyo, sebagai introspeksi jati diri kita nyo, sehingga membuat kita kala dalam realita akan terjadinya huru-hara kiamat. Maka berserai dalam hati kita nyo untuk kita nyo lebih kuat, lebih tekad kita nyo untuk kita beribadah kepada Allah, lebih kuat dan lebih tekad kita nyo berzikir dan mengikuti pengajian-pengajian ilmu agama, sehingga dengan ibadah kita nyo terlandasi dengan ilmu agama, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebagai penyelamatan bagi kita nyo di dunia, penyelamatan bagi kita nyo di alam barzakh, juga penyelamatan kita nyo di saat uro kiamat. Menyonya hancur ke sebagai penyelamatan kita nyo. Menyo harta yang kita nyo miliki, menyo pangkat yang kita nyo miliki, menyo keluarga yang kita nyo miliki tidak menjadi penyelamatan kita nyo di dunia. Tidak menjadi penyelamatan kita nyo ahwat tak hilang kubu. Tidak menjadi penyelamatan kita nyo ahwat uro akhirat. Buat apa harta dan jabatan tersebut yang kita nyo pangke? Tetapi dengan harta kita nyo sumbang harta kita nyo tak pegat masjid. Kita nyo sumbang harta kita nyo untuk tawakal, untuk daya dan sebagainya. Itulah yang akan menyelamatkan sisi kita nyo ahwat uro akhirat ini. Jabatan yang kita nyo miliki urangnya bermanfaat, bernafalah. Baik dengan jabatan kita nyo jud ke murka Allah, dengan jabatan kita nyo menjadi siksa yang cukup pedih dengan dalam kubur. Dengan jabatan yang kita miliki urangnya menjadi penghalang kita untuk datang dalam surga. Menyonyan menjadi penghalang. Buat apa harta dan jabatan dan keluarga tersebut berisi yang berbahagia? Maka tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, tanamkan dalam jiwa-jiwa keluarga kita akhlakul karimah, untuk memperbaiki akhlak, untuk menuntut ilmu agama. Karena anak tersebut, keluarga tersebut adalah penyelamat kita urisi untuk kita tamu di dalam surga-surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian menyana kurang dan lebih bertuan lagi maaf. Jika berada dalam rukun dua khutbah menyana salah tegur, salah lagi bersedia membantu agar sah dimaafkan pada Allah yang berbahagia. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzir. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.